Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Wow, dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ini saya ngomongnya agak kencang karena wah, ini hujannya benar-benar deras teman-teman ya. Rempohanya diguyur hujan deras. Dan bagaimana nih di rumah teman-teman semua yang lain atau yang lagi di luar? Karena ini lumayan deras nih, tapi ya hujan adalah berkah ya. Dan pada kesempatan di siang hari ini kami akan membawakan kembali kisah petualangan Tori. Waduh, sesuai request dari teman-teman semua ya. Dan petualangan Tori kali ini sudah mencapai di Keraton Merapi. Wow. Setelah di awal di Gunung Kerinci, lalu ke Gunung Slamet, sekarang menuju ke Gunung Merapi. Keren banget nih. Asli ini kisahnya keren banget. Terima kasih kepada Sinta Diary ya atas kisah luar biasanya, dan buat teman-teman mungkin yang suka baca juga bisa dong mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary, kisahnya keren-keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, diiringi guyuran hujan yang terasa deras, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Keraton Merapi. Desa gaib di lereng Merapi. Udara dingin di pagi hari menusuk kulit. Tori bangun lebih awal dari yang lainnya. Seperti biasa yang ia lakukan, Tori melemaskan otot-ototnya berlari-lari kecil di sekitaran villa. Tampak beberapa orang berlalu lalang, sedang melakukan aktivitasnya, berkebun, dagang, dan lain sebagainya. Tori memperhatikan seorang ibu-ibu yang sedang mendorong sepedanya sambil membawa dagangan yang ia letakkan di belakang sepeda. "Bubur mas," kata ibu-ibu tersebut menawarkan dagangannya. Tori lalu menghampirinya. "Bubur apa ibu?" tanya Tori. "Bubur gudeg, nasi gudeg juga ada, nasi rames," balasnya. Naik aja ke atas bu, ayo saya bantu naik, teman-teman saya pasti mau ini," kata Tori, lalu bergerak menuju ke halaman villa yang memang harus menanjak cukup tinggi. Tori membantu mendorongnya hingga sampai di halaman villa. Bangun, ayo mau sarapan gak?" teriak Tori. "Abdul, wah kebetulan lapar banget aku," ucap Desta lalu menghampiri. Beberapa saat kemudian Jaka dan yang lainnya juga keluar. Ayo sarapan," ujar Desta yang duduk sambil membawa bungkusan nasi gudeg yang dibungkus dengan daun pisang. "Aku mau buburnya bu," ucap Reta. "Aku juga mau deh," sahut Diva dan Devi. Rizka mau tidak?" Reta menawarkan. "Makasih, aku nggak biasa sarapan makanan berat. Aku mau kuenya aja deh," balas Rizka lalu menghampiri. Selain bubur gudeg dan nasi, serta berbagai macam lauk, ada juga jajanan pasar dan kue-kue yang biasa ditemui di pasar. Ibu penjual makanan itu tampak senang, dagangannya laku keras pagi itu. Kebetulan juga pengurus villa juga sudah menyiapkan minuman untuk mereka. Pagi itu cuaca cukup cerah. Mereka mengambil kesempatan itu untuk berjalan-jalan berkeliling area Merapi. Tentunya mereka menyewa jeep Lava Tour Merapi, satu jeep 500.000 untuk 4 orang long trip. Mereka akhirnya menyewa 2 jeep, dan Jaka memilih tidak ikut. Dia harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam. Tori, Desta, Rizka, dan Margareta menaiki jeep yang berwarna hijau army. Yuda, Rama, Diva, dan Devi menaiki jeep berwarna kuning. Hari itu kami cukup senang menjelajahi jalur lava dengan medan yang cukup untuk memacu adrenalin. Tidak hanya ada mereka saja pastinya, ada juga beberapa rombongan yang juga menyewa mobil jeep untuk menelusuri jalur lava. Dimulai dari base camp Kaliurang, Kali Opak, Kampung Petung, Museum Jam Erupsi, Kampung Kali Adem, Desa Jambu, Batu Wajah atau Batu Alien, dan off-road di Kali Kuning. Bagi Tori dan Desta mungkin biasa saja karena mereka berdua adalah penduduk asli Yogyakarta yang mungkin sudah sering berkunjung ke Merapi. Tapi nyatanya Tori dan Desta juga sangat menikmati perjalanan menggunakan jeep, apalagi mereka yang berasal dari luar kota Jogja. Pastinya mereka akan cukup bersenang-senang.
Tidak terasa hari pun mulai sore. Mereka juga mulai lapar. Meskipun dalam perjalanan tadi sempat mampir untuk makan bakso dan ada beberapa cemilan dan juga roti. Tapi jika belum makan nasi, rasanya tetap saja belum makan. Kurang lebih pukul 3 sore, mereka pun menyudahi dan kembali ke villa. Dan villa yang mereka tempati kali ini adalah milik Desta. Selain menjadi partner dalam ekspedisi, Desta juga berperan penting sebagai donatur kemanapun tujuan mereka. Selama itu ekspedisi ke jagat lelembut, Desta siap membiayai semuanya. Setelah kembali ke villa, mereka semuanya langsung beristirahat dan saat kembali pengurus villa sudah menyiapkan makanan. Sore itu juga mereka kedatangan beberapa orang yang ingin ikut ekspedisi ke Gunung Merapi. Mereka adalah Tirta dari Bondowoso yang memiliki pengalaman sebagai supir ambulans dan pernah menyelamatkan Rama. Rio yang berasal dari Sulawesi Selatan. Meskipun namanya belum pernah disinggung di Sinta Diary, dia adalah sosok ahli spiritual seperti Jaka. Kisah epiknya adalah Kampung Setan dan Kerajaan Gaib Wentira. Narendra berasal dari Klaten dengan cerita luar biasanya bertemu dengan Rara si peri sungai dan Raka Sidan yang berasal dari Bali. Ditambah kehadiran mereka, maka sekarang ada 13 orang: Tori, Jaka, Desta, Rizka, Reta, Yuda, Rama, Diva, Devi, Rio, Narendra, Tirta, dan Raka. Mereka disambut baik. Salah satunya adalah teman SMA Desta, yaitu Narendra. Mereka saling berkenalan dan bercakap-cakap hingga maghrib tiba. Setelah sehabis isya kurang lebih pukul 8 malam, mereka berkumpul di jalur lava sungai kering di sekitaran wilayah Kaliurang. Dengarkan semua, di sini kalian dikumpulkan. Akan aku tes terlebih dahulu. Jika kalian lolos tes sederhana yang aku berikan, maka kalian boleh ikut ekspedisi ke Merapi. Yang gagal berarti tetap di penginapan ya, ucap Jaka. Tes apaan sih bang? Tanya Reta. Sederhana aja. Ayo, mari buat lingkaran. Aku akan memanggil salah satu makhluk dengan energi negatif yang cukup besar. Yang mampu bertahan di batas tertentu, dia akan lolos. Jelas Jaka. Wah. Siapa itu? Ya Desbali, ucap Raka sangat antusias. Sudah, kau nanti juga tahu. Baiklah, semua bersiap ya, saut Jaka. 13 orang itu langsung membentuk lingkaran dan Jaka berada di tengahnya. Jaka berkomat kamit seperti yang biasa ia lakukan. Sosok berjubah merah muncul di belakang Jaka. Beberapa dari mereka langsung gemetar, terutama Narendra, Tirta, dan Raka. Bro. Narendra tumbang dan pingsan disusul oleh Raka dan Tirta. Beberapa saat kemudian muncul satu lagi sosok berjubah merah, lalu 2 prajurit Jawa dan 1 sosok misterius seperti naga. Mereka adalah Siri dan Suru, Yada Subali dan juga Uta. Di belakang Tori, Sinta muncul bersama Sira dan Sira di belakangnya. Di sisi lain, Babasil juga ikut muncul menyertai Desta. Iblis kecil nongol lalu duduk di pundak Margareta. Semilir angin berhembus dan muncullah sosok manusia burung di sisi Yuda yang bernama Kora. Sosok kera duduk di batu besar di belakang Rama sambil memukul pelan dengan tongkatnya. Tiba-tiba saja suara seekor kuda di atas kuda duduk seorang jenderal yang tampan menyertai Rizka Panglima Shijin. 2 sosok laki-laki perkasa muncul. Sosok tersebut juga sama persis dan menyertai Diva dan Devi. Sosok hitam misterius berada di belakang Rio. Semua pendamping mereka muncul. Itu menandakan mereka memiliki kemampuan untuk ikut pergi ke Merapi. Baik, berarti 10 orang ya yang masih bertahan sampai saat ini boleh ikut pergi ke Merapi. Tapi perlu diingat, kemungkinan bahaya pasti ada. Lindungi diri kalian masing-masing, ucap Jaka. Tanpa mengulur waktu lagi, mereka pun segera kembali ke villa. Mereka pikir Gunung Merapi adalah tempat yang sama seperti di Gunung Slamet ataupun di Gunung Kerinci. Mereka sudah cukup arogan karena merasa mampu menaklukkan jagat gaib di beberapa wilayah gunung. Jagat gaib di Gunung Merapi bukanlah tempat yang bisa seenaknya dimasuki begitu saja. Salah sedikit saja, konsekuensinya akan sangat berat.
Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta ini menyimpan misteri yang tertutup rapat. Tidak banyak yang tahu mengenai keberadaan keraton di puncak Merapi ini. Selain keraton Merapi yang masih menjadi misteri, ada portal yang menghubungkan langsung menuju pusat kota Yogyakarta. Tepatnya portal itu menuju di dalam keraton Yogyakarta. Dan satu portal lainnya menghubungkan ke pantai selatan, yaitu Kerajaan Nyi Roro Kidul. Kedua portal tersebut digunakan hanya untuk kondisi-kondisi tertentu saja dan tidak sembarangan orang bisa menggunakannya, bahkan hanya untuk melihat saja. Keraton Merapi hanyalah salah satunya. Di Gunung Merapi juga terdapat Kerajaan Kera, legenda pocong merah jelmaan seorang dukun sakti, dan juga jalur Lampor, jalan alternatif selain portal yang menghubungkan Keraton Merapi dan Kerajaan Nyi Roro Kidul. Banyak tempat-tempat terlarang di kawasan Merapi, tempat sakral dan lokasi pusat dunia gaib di Merapi yang konon bersemayam sosok raja dari Majapahit yang terjebak di dunia Merapi. Dunia Merapi sama halnya di dunia gaib yang ada di berbagai belahan dunia. Dunia tersebut memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Mereka hanyalah anak-anak muda yang minim pengetahuan, tetapi semangat mereka tidak ada yang bisa mencegahnya. Perjalanan menuju semesta gaib yang maha luas akhirnya dimulai. Mereka kembali ke villa. Sesuai kesepakatan yang gagal dalam tes yang diberikan oleh Jaka, maka harus tetap berada di villa. Total ada 10 orang yang akan ikut dari 13 orang sebelumnya. Tentunya mereka pun tidak akan pergi begitu saja. Seperti biasa, mereka akan menjelajah secara gaib atau meraga sukma. Siapa di antara kalian yang tidak bisa meraga sukma? Ucap Jaka. Sepertinya semua mengerti. Ya, meraga sukma bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi bagi mereka yang sudah memiliki pendamping gaib, pastinya melakukan meraga sukma itu tidaklah sulit. Sepertinya sia-sia, aku katakan. Baiklah, pergi ke ruangan kalian masing-masing. Kita akan menjelajah dengan meraga sukma. Ingat, meskipun dalam keadaan meraga sukma kita jauh lebih kuat, tapi jika sampai kalian terluka, maka konsekuensinya akan cukup besar. Jaka mengingatkan. Tidak menunggu waktu lagi, semuanya pun bersiap. Jaka dan Tori sengaja melakukannya belakangan. Mereka takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebab proses meraga sukma itu jika tidak tepat justru akan membahayakan. Beberapa saat menunggu, sepertinya semuanya berjalan lancar. Kemudian Jaka dan Tori menyusul mereka. Tori keluar lebih dulu, ada Sinta di sampingnya dan kedua Sira di belakang mereka. Keanehan terjadi saat baru saja mereka keluar dari villa. Situasi di luar bukan lagi berada di dunia manusia, tetapi mereka sudah memasuki teritori alam jin. Semuanya terheran-heran melihat penampakan di hadapan mereka. Banyak orang-orang sedang melakukan aktivitas mereka. Pakaian mereka sungguh unik dan terkesan tempo dulu sekali. Dan lebih anehnya lagi, beberapa hewan aneh yang mereka tunggangi seperti burung besar, bahkan ada jangkrik yang seukuran sapi sedang meloncat-loncat dan dikendalikan oleh seseorang. Banyak pertanyaan di otak mereka, bahkan Tori sendiri tidak bisa menjawabnya. Dan saat Jaka keluar, dia juga tidak bisa menutupi bahwa dia juga sama terkejutnya dengan yang lainnya. Jaka, apa kau tahu situasi seperti ini? Kata Tori. Mungkin ini salah satu keunikan di dunia ini. Kita langsung masuk begitu saja ke wilayah jin saat meraga sukma, jawab Jaka. Bang, apa tidak terlalu cepat memanggil mereka? Kata Reta kepada Tori. Jangan disamakan seperti milik kita, yo. Sinta itu bukan jin pendamping. Begitu juga kedua Sira yang ada di belakangnya, saut Desta dengan logat Jawanya. Maksudnya bagaimana ya Kak Desta? Ucap Diva dan Devi bersamaan. Sedikit penjelasan dariku, yo. Maaf, ini bukannya mau menggurui, kata Desta melanjutkan penjelasannya. Desta mengatakan sebenarnya Tori tidak memiliki pendamping gaib secara kontrak, seperti halnya Desta dengan Mbak Basil yang memiliki kontrak turunan ataupun itu kontrak yang dilakukan oleh individu. Setiap manusia yang memiliki pendamping gaib atau lebih mudahnya disebut sebagai khodam itu pasti menjalin suatu kontrak dan jadilah suatu kesepakatan antara jin dan manusia. Saat mereka memanggil khodam mereka, itu akan memakan energi spiritual pengguna. Jadi mustahil memiliki khodam tanpa memiliki energi spiritual.
Sedangkan Sinta adalah istri gaibnya dan Sirah bukanlah khodam Tori, tetapi mereka dengan sendirinya bersedia mengikuti Tori. Jadi tidak ada batasan waktu kapan Sinta harus muncul dan pergi. Itu tidak akan memakan energi spiritual milik Tori. Wah, kalau begitu kondisi istimewa ya Mas Tori ya, ucap Rama. Sok tahu kau itu, balas Yuda. Apa? Kau menyaut saja kau ini, kata Rama kesal. Kenapa memangnya? Yuda membalas. Cukup. Dari tadi siang kalian ini berantem terus deh. Bang Desta lanjutin, cegah Reta. Oke, aku lanjutkan. Kondisi istimewa Tori bukan seperti yang Mas Rama katakan juga, tetapi lebih tepatnya dia memiliki energi spiritual yang melimpah. Mungkin energi spiritual milik kita semua jika digabungkan bahkan tidak akan ada setengahnya milik Tori. Jelas Desta? Aku rasa juga sudah bisa dilihat dari auranya Mas Tori itu lebih besar dari milik kita, ucap Rio yang sedari tadi diam tak bersuara. Oh, kau bisa melihat aura kami? Aku kira hanya aku saja yang memiliki kemampuan itu, saut Jaka. Melihat aura yang Jaka maksud adalah suatu keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli spiritual, dan Rio juga merupakan seorang ahli spiritual yang belajar langsung dari ayahnya. Janganlah menilai aku seperti itu. Aku yakin kalian semua juga memiliki kondisi istimewa masing-masing. Supaya perjalanan kita lebih lancar dan lebih baik, mari kita saling terbuka dan memberitahukan rahasia juga kemampuan kita masing-masing, ucap Tori. Nah, kalau ini aku setuju. Jadi nanti kita bisa saling melengkapi kekurangan, saut Desta. Oke, kalau begitu dimulai dariku, ucap Jaka. Jaka adalah seorang ahli spiritual tipe penyerang. Meskipun ilmu pertahanannya cukup kuat, itu tidak bisa bertahan lama. Tapi dengan adanya Yada, pertahanannya menjadi cukup kuat. Serangan terkuat Jaka yaitu pusaka keris cemeti apinya. Serangannya sangat mematikan, hanya saja memiliki kecepatan dan akurasi yang buruk. Tapi dengan adanya Subali sebagai penyerang depan, Jaka bisa mencari kesempatan untuk menyerang musuh. Lalu kartu andalan Jaka saat itu adalah Uta, seorang naga hitam yang sangat kuat. Dari segi apapun, Jaka cukup stabil dan mampu melakukan berbagai posisi dalam pertempuran. Meskipun tidak memiliki kondisi istimewa, tetapi Jaka lebih cocok sebagai penyerang karena senjatanya yang sangat ganas bisa menjadi salah satu yang istimewa. Siapapun makhluknya pasti akan musnah jika sampai terkena keris cemeti apinya. Selanjutnya aku kata Desta yang kemudian memberikan penjelasan. Desta memiliki kemampuan dari leluhurnya yang konon Babasil adalah salah satu leluhurnya yang melindungi anak cucunya secara turun-temurun. Desta memiliki kondisi istimewa disebut jiwa umur panjang. Disebut jiwa umur panjang karena Desta sedari kecil sudah digembleng habis-habisan oleh Babasil. Dia sudah mulai menjelajah di dunia gaib sejak ia berumur kurang lebih 8 tahun. Seperti yang diketahui, satu hari di alam gaib sama halnya dengan 1 jam di dunia manusia. Saking seringnya dia masuk ke alam gaib, jiwanya sudah berumur ratusan tahun. Tentu pengalamannya dalam dunia spiritual jauh di atas semua orang yang ada di sana. Desta juga memiliki ilmu yang disebut ajian Komara Geni, ilmu yang sangat sulit dipelajari. Ilmu tersebut berfungsi untuk menggempur atau memporak-porandakan pasukan dalam jumlah besar, yang mana posisi Desta sangat cocok sebagai penyerang garis depan, dan untuk yang lainnya akan dikisahkan seiring berjalannya alur ini. Masih di tempat yang sama di depan villa, perubahan kondisi di sekitar juga merubah bentuk villa yang mereka tempati. Villa yang sebelumnya mereka tempati adalah bangunan minimalis yang modern. Saat itu berubah menjadi bangunan joglo yang cukup besar di antara bangunan lain. Villa Desta adalah salah satu bangunan yang cukup besar di sekitar wilayah tersebut. Kulo nuwun Doro, saya melihat Anda dan Priyayi baru saja tiba di Banyumili, ucap salah seorang yang menghampiri mereka dengan bahasa Jawa yang halus dan sopan. Benar Pak, kami baru saja tiba di wilayah ini. Perkenalkan, nama saya Desta. Saya adalah cucu dari Mbah Wongso Mangkukusumo, balas Desta dengan bahasa Jawa yang sama. Maafkan saya yang tidak mengetahui apa-apa. Saya sungguh buta. Mohon maaf atas segala kelancangan saya, kata lelaki parubaya itu sambil bersujud di hadapan Desta.
Mbah Wongso adalah kakek Desta yang sudah meninggal dunia. Berbeda dengan Mbah Basil. Mbah Basil sendiri adalah leluhur Desta yang jauh lebih tua dari semua keturunan keluarga Desta. Mbah Wongso semasa hidupnya mengabdi kepada Kesultanan Keraton Yogyakarta. Beliau adalah prajurit dan seorang pati di Kesultanan Yogyakarta yang cukup dihormati. Bahkan nama Mbah Wongso juga cukup terkenal di kalangan lembut di Keraton Merapi. Dan villa yang mereka tempati dulunya adalah bangunan tua yang cukup besar karena sudah lama terbengkalai, akhirnya dimanfaatkan oleh keluarga Desta sebagai pemukiman villa pribadi milik keluarga Desta. Tidak perlu terlalu sopan, sudah, jangan pedulikan formalitas. Ayo bangun, ucap Desta. Melihat lelaki parubaya itu bersujud di hadapan Desta, beberapa orang yang lewat berhenti dan bersujud di hadapan Desta. Suasana menjadi agak aneh dan membuat suasana menjadi tidak nyaman melihat semua orang yang datang bersujud tanpa alasan. Sebetulnya memang beralasan. Desa gaib Banyumili diciptakan oleh Mbah Wongso untuk menampung para makhluk yang ingin hidup dengan damai. Gunung Merapi bukanlah tempat yang sederhana. Tidak semuanya dikendalikan oleh Keraton Merapi. Dunia gaib di Gunung Merapi memiliki banyak pecahan dunia yang tersebar di seluruh jagat Merapi. Desa Banyumili adalah salah satu dunia tersebut. Banyak yang tidak masuk akal dan di luar akal sehat jika itu menyangkut tentang dunia spiritual dan dunia gaib. Bukan berarti yang mustahil itu tidak ada. Jangan mainkan logika tentang dunia spiritual. Logika hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang nyata dan terlihat. Sudah cukup. Tolong kalian semua berdiri, ayo. Ucap Desta sekali lagi. Semua orang berhenti bersujud dan duduk bersila di hadapan Desta. Silahkan kalian semuanya melakukan aktivitas sendiri-sendiri ya. Jangan terganggu oleh kehadiran kami, kata Desta. Beberapa orang memberikan penghormatan lalu pergi dan melanjutkan aktivitas mereka. Boleh aku menanyakan sesuatu? Siapa namamu? Tanya Desta dengan masih menggunakan bahasa Jawa yang baik. Monggo, silakan Tuan. Nama saya Darsono Tuan, ucapnya. Aku hanya tahu sedikit tentang dunia di Merapi ini. Sebenarnya ada berapa pecahan dunia di Merapi ini? Tanya Desta. Saya juga tidak tahu banyak, tapi setahu saya ada lebih dari 900 pecahan dunia. Di sini memang aman, begitu juga dengan pecahan dunia yang lain. Tetapi di antara pecahan dunia itu ada yang namanya jalur sesat. Dan untuk menyeberangi ke pecahan dunia lain harus melewati jalur sesat tersebut. Itu adalah jalur maut yang sangat berbahaya Tuan. Saya sarankan Anda sekalian tidak pergi dari wilayah sini. Jelas Darsono. Lalu siapa pemimpin di desa Banyumili ini? Kata Desta. Beliau Ki Klarah yang memimpin desa ini. Beliau berada di perbatasan desa bersama dengan beberapa penghuni desa Banyumili yang memiliki keterampilan bertarung untuk menjaga perbatasan desa Banyumili. Palas Darsono. Menjaga? Menjaga dari apa maksud dari perkataanmu? Ucap Desta penasaran. Maaf Tuan, kami takut menyebutkannya. Lebih baik Tuan sekalian saya antar ke tempat Ki Klarah. Beliau pasti akan menjelaskan semuanya, jawab Darsono. Baiklah, ayo antarkan kami untuk menemuinya. Monggo Tuan. Mereka semua lalu menuju ke perbatasan desa Banyumili. Seorang pemimpin harus turun tangan sendiri untuk menjaga perbatasan itu. Pasti itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Sebetulnya apa yang mereka jaga, bahkan penduduk Banyumili sendiri takut hanya untuk sekedar menyebutkan namanya saja. 10 orang dari dunia manusia tiba di desa gaib Banyumili. Sebenarnya itu bukan pertama kalinya bagi Desta datang ke desa tersebut. Hanya saja terakhir kalinya dia datang waktu itu dia masih kecil dan secara tidak sengaja, jadi banyak yang tidak dia ingat. Saat itu juga Mbah Wongso juga masih hidup. Di sepanjang perjalanan menuju perbatasan, Darsono dengan bangga menuntun mereka. Terlihat dari raut wajahnya, para makhluk yang mereka temui selalu menunjukkan sikap hormatnya. Tidak dipungkiri juga, mereka menjadi bahan tontonan. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di perbatasan. Suasananya sungguh sangat berbeda dibandingkan di sekitaran villa. Di perbatasan desa Banyumili sangat suram dan menyeramkan. Tanahnya berwarna hitam dan tidak ada tumbuhan yang hidup.
Di sana tampak bangunan sederhana yang cukup besar dan terbuat dari kayu dan beberapa bangunan kecil di sekelilingnya. Bukan terlihat seperti rumah pada umumnya, kurang lebih seperti barak untuk istirahat bagi prajurit. Berhenti, apa kalian tidak tahu ini tempat terlarang? Ucap salah seorang prajurit yang berjaga di atas tower pengintai. Maaf Brajasena, aku hanya ingin mengantar para priayi ini untuk menemui Ki Klara. Doro ini cucu Gusti Patih Wongso Mangkukusumo, jelas Darsono. Prajurit itu buru-buru turun dari menara pengawas untuk menyambut mereka. Sebutan Brajasena adalah gelar nama prajurit yang menjaga kedamaian di suatu wilayah yang identik memiliki seragam berwarna merah. Brajasena bertugas untuk melindungi dari berbagai ancaman yang akan datang dari dunia lain dan sangat berperan penting untuk menjaga perbatasan. Selain Brajasena, ada juga Brawijoyo dan Bagaseta. Brawijoyo adalah satuan pasukan ekspedisi yang bertugas untuk melakukan perjalanan keluar wilayah untuk mengumpulkan informasi yang rata-rata memiliki seragam berwarna biru kombinasi hitam. Biasanya, Brawijoyo ditugaskan di saat kondisi cukup genting untuk mencari informasi penyebab suatu masalah yang sedang terjadi. Sedangkan pasukan Bagaseta adalah pasukan elit yang dimiliki Desa Banyumili. Pasukan ini hanya muncul saat situasi tidak bisa terkendali. Satu prajurit Bagaseta setara dengan 10 prajurit gabungan Brajasena dan Brawijoyo. Hanya saja pasukan Bagaseta hanya ada 7 orang di Desa Banyumili. Mohon tunggu sebentar, akan segera saya laporkan kepada Ki Klara. Prajurit itu buru-buru turun dari menara pengawas dan berlari menemui Ki Klara. Tidak lama kemudian, sosok tinggi kekar bertelanjang dada dengan berbagai pernak-pernik di lengan dan tubuhnya tiba menghampiri mereka. Sudah lama sekali. Sejak pertama kalinya kau kesini, nak. Kau kini sudah tumbuh besar. Kata Ki Klara, ucapan yang menggelegar hingga kumis tebala bergoyang. Maaf, tapi saya benar-benar tidak bisa mengingat semuanya, balas Desta. Jelas kau tidak mungkin ingat. Kau masih sangat kecil dulu, nak. Jalan saja masih susah. Ayo, kita pindah ke tempat yang lebih baik. Ki Klara membawa mereka ke tempatnya. Tanpa diduga, Ki Klara ini adalah seorang yang masih bugar, kira-kira berumur 40 tahunan jika diukur dalam umur manusia. Mereka tiba di ruangan terbuka, seperti balai sederhana yang cukup luas yang terbuat dari kayu yang sangat indah. Katakan, apa yang kalian cari di sini? Tanya Ki Klara. Kami tidak mencari apa-apa, Ki. Kami hanya ingin sekedar berkunjung saja. Apa boleh kami menanyakan sesuatu? Tanya Desta. Oh begitu, katakan apa yang ingin kau tanyakan, nak, kata Ki Klara. Sebelumnya kan Darsono yang mengantar kami mengatakan kalau di perbatasan ini katanya sangat berbahaya. Sebenarnya apa yang kalian jaga ya? Darsono itu enggan menjawabnya. Tanya Desta. Oh, sebetulnya ini bukanlah suatu rahasia, nak. Jadi seperti ini, Ki Klara menjelaskan. Ki Klara dalam imajinasi mereka sebelumnya adalah sosok tua yang berjenggot panjang, tapi kenyataannya Ki Klara adalah makhluk yang berotot dan sangat energik. Ki Klara menjelaskan, Desa Banyumili tidak seaman kelihatannya. Dalam beberapa puluh tahun terakhir di Desa Banyumili dilanda bencana yang cukup hebat. Bencana ini datang dari segerombolan makhluk misterius yang datang dari Gopura Pacu atau gerbang larangan. Makhluk yang keluar dari Gopura Pacu adalah sosok yang kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sosok ini disebut Cendolo yang diartikan sebagai makhluk jahat. Cendolo memiliki wujud seperti anak burung. Di Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta, Cendolo ini memiliki nama lain Keblak, yaitu manusia burung yang membawa keberuntungan dan juga musibah. Dinamakan Keblak karena setiap kemunculannya pasti akan berbunyi blak blak blak. Sedangkan Cendolo sendiri kemunculannya akan selalu membawa malapetaka. Bahkan Cendolo akan memakan siapa saja yang ia temui. Kemunculan Cendolo pasti secara rombongan. Makhluk ini hanya berani saat berkelompok dan memilih menghindar jika sendirian.
Ada satu sebab munculnya gapura pacu ini dan terjadi pecahnya dunia menjadi ratusan potongan. Penyebabnya adalah seorang manusia. Dahulu kala, hidup seorang manusia sakti yang bernama Bedung. Ia hidup seorang diri di kedalaman hutan Merapi. Sebelumnya, dia tinggal dengan ayah ibunya, tetapi sepeninggal orang tuanya, ia menjadi sebatang kara. Ia mewarisi segala ilmunya dari orang tuanya. Meskipun dia manusia seorang diri, dia memiliki banyak teman di kalangan lembut. Hal itu tidak membuatnya kesepian. Namun, lambat laun, Bedung mulai mengenal manusia lain. Karena kemampuan Bedung yang jarang dimiliki oleh manusia lain, Bedung menjadi terkenal dan semakin banyak orang yang meminta jasa Bedung untuk melakukan keinginan mereka. Dimulai dari kegiatan positif, membantu menurunkan hujan untuk keberhasilan panen, ada juga hal jahat dari mencelakai sampai membunuh orang. Suatu ketika, Bedung menyadari tindakannya itu keliru dan tidak lagi menerima permintaan dari orang lain. Dia benar-benar berhenti dan ingin hidup dengan normal. Dengan hasil yang ia dapatkan dari jasa dia selama ini cukup banyak, mulai dari tanah hingga hewan ternak. Akhirnya dia pun turun gunung dan berbaur dengan manusia lainnya. Dia tinggal di pinggiran kota menjadi seorang peternak sapi dan juga tukang jagal. Suatu ketika, saat Badung ingin pergi ke pasar, dia melihat seorang perempuan buta yang duduk di pinggiran sawah sedang menunggu dagangannya. "Yuk, nasinya satu," kata seorang pembeli. "Monggo mas, lauknya ambil sendiri," ucap penjual itu sambil menyodorkan nasi yang dibungkus daun jati dan beralaskan daun pisang. "Sudah yuk, berapa? Tambah sayur kacang sama telur," ucap pembeli. "2 sen mas," jawab dia. Setelah memberikan uangnya, pembeli itu lalu pergi. Badung tahu bahwa pembeli itu melakukan kecurangan jelas. Pembeli itu makan dengan daging sapi tapi mengaku hanya dengan telur. Bedung menghampiri penjual nasi tersebut. "Mbak, nasi dengan ayam goreng berapa?" tanya Badung. "5 sen mas," jawab penjual itu. "Bungkus satu ya." "Baik mas, monggo silakan ambil sendiri lauk dan sayurnya. Maaf saya tidak bisa melihat," ucap penjualnya. "Ya sudah, ini uangnya." Lalu Badung berlalu pergi tanpa mengambil tambahan sayur maupun lauknya, hanya nasi putih yang ia bawa. "Mas, mas, ini uangnya kebanyakan," ucap penjual tersebut memegang uang Rp1 setara 100 sen. "Simpan saja dulu uangnya mbak, besok saya kesini lagi," balas Badung yang kemudian pergi. Penjual itu tersenyum senang. Ternyata masih ada orang baik memperhatikan orang buta sepertinya. Dan penjual nasi tersebut bernama Juminten. Dia adalah wanita yang cukup cantik, berumur sekitar 30 tahunan. Sebelumnya dia adalah istri seorang pejabat. Dan karena tiba-tiba buta, ia lalu diusir oleh suaminya bersama dengan orang tuanya yang sudah tua. Juminten harus bertahan hidup dengan jualan. Orang tuanya memasak dan Juminten yang berkeliling untuk jualan. Meskipun buta, itu semua tidak menghalanginya untuk dirinya tetap mencari uang. Di hari berikutnya, Badung datang kembali. Sekali lagi, Badung hanya mengambil nasi putih. Bahkan, Badung juga menyelipkan uang Rp1 di ceting atau tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Beberapa kali Badung melakukan hal yang sama, dan karena saking seringnya, Juminten sampai hafal dengan nada suara Badung. Waktu berlalu semakin cepat. Beberapa hari kemudian, Badung datang lagi. "Mbak, Mas Badung ya, sudah Jum siapkan, ini punya Mas Badung," kata Juminten. "Terima kasih banyak ya Mbak Jum," ucap Badung. "Akhir-akhir ini ibu sering menemukan uang Rp1 di ceting nasi mas. Itu uang Mas Badung kan?" kata Juminten. "Oh bukan uang saya Mbak Jum. Itu rezeki, tidak perlu ditanyakan dari mana asalnya. Disyukuri saja Mbak Jum," balas Badung berbohong. "Iya Mas Badung, berkat uang itu juga mulai besok saya tidak perlu jualan di sini lagi, karena saya sekarang sudah punya lapak di pasar dan tidak khawatir lagi jika turun hujan. Sisanya rencananya mau buat berobat mata saya," kata Juminten senang. "Wah, aku juga ikut senang mendengarnya," balas Badung.
Saat Badung hendak pergi, ia lalu menyelipkan uang 500 rupiah di ceting nasi. Badung berharap Juminten bisa melihat seperti sedia kala. Jauh-jauh hari Badung sudah menyiapkan uang tersebut. Dari hasil menjual ternak bahkan tanah yang ia miliki, tetangga Badung sangat heran. Dia sampai segitunya ingin membantu seorang janda buta. Beberapa minggu berlalu, Juminten sudah tidak lagi berjualan di pinggir sawah. Badung berinisiatif ingin mencari lapak baru Juminten. Setelah beberapa kali Badung mencarinya di kerumunan orang, akhirnya dia berhasil menemukan warung milik Juminten. Nasi ayam dibungkus satu ya mbak. Berapa? Tanya Badung. 5 sen mas, jawab Juminten. Kembaliannya diambil aja mbak. Badung memberikan uang 10 sen lalu buru-buru pergi. Mas Badung, mas, teriak Juminten celingukan mencarinya. Badung langsung berbaur dengan kerumunan orang lalu menghilang. Juminten sangat sedih. Dia tahu bahwa selama ini Badunglah yang membantunya. Dia hanya ingin berterima kasih dengan benar. Dia sudah bisa melihat kembali saat berobat di toko Cina dengan biaya besar sekitar 300 rupiah. Sisa uang lainnya Juminten gunakan untuk membangun warung makan. Dung, kenapa kamu ini sampai berbuat sejauh itu hanya untuk janda itu? Sekarang dia sudah melihat, malah kamu tinggal pergi. Sebenarnya niat kamu itu apa tuh, Dung? Salah satu tetangganya yang bernama Parwoto bertanya. Badung tidak ada teman yang bisa ia ajak curhat. Parwoto pun belum lama ia kenal, tapi Badung memberanikan diri untuk jujur kepada Parwoto. Aku akan ceritakan yang sebenarnya, tapi jangan sampai kau sebarkan. Faham? Ucap Badung. Yo. Sebetulnya dulu itu aku tinggal di tengah hutan Merapi dan aku dikenal sebagai Wong Sakti. Tutur Badung. Alah Belgedes, Wong Sakti itu sudah tua. Lah kamu paling seumuran denganku, balas Parwoto yang berumur 36 tahun. Tapi kenyataannya Wong Sakti tidak ada yang tahu wujud aslinya kecuali orang-orang yang pernah datang menemuinya. Orang-orang yang pernah menemui Badung sebelumnya sengaja menyebarkan bahwa dia adalah seorang lelaki tua supaya keberadaannya tidak diketahui banyak orang, terutama saingan bisnis atau musuhnya. Jika musuhnya tahu tentang Badung, tentunya akan terjadi pertumpahan darah. Terserah jika memang tidak percaya. Lanjut Badung dan melanjutkan ceritanya. Dan Juminten sendiri dulunya adalah target, dan yang membuat buta adalah Badung sendiri atas permintaan seorang wanita simpanan suami Juminten sebelumnya. Kesembuhan mata Juminten juga bukan karena obat yang ia beli di toko Cina, tetapi Badunglah yang menyembuhkan proses penyembuhan Juminten hingga berdampak di dunia jin. Kekuatan Badung terlepas dan meledakkan dunia Merapi menjadi beberapa bagian. Dia rela kehilangan semua ilmunya hanya untuk menyembuhkan Juminten. Selain itu, Badung ternyata juga telah jatuh hati kepada Juminten, tetapi ia tidak berani mengatakannya. Beberapa hari berlalu, Juminten akhirnya menemukan rumah Badung. Tanpa disangka-sangka, Parwoto menceritakan kepada orang lain sebagai candaan, tapi akhirnya itu semua terdengar di telinga Juminten. Mas Badung, kata Juminten menangis di depan Badung. Bajum, kenapa Bajum? Badung menunjukkan kesedihan kala melihat Juminten menangis. Mereka saling mengobrol. Juminten tahu bahwa Badung menyukainya tanpa memperdulikan gengsi. Juminten lebih dululah yang menyatakan perasaannya dan ingin Badung untuk menikahinya. Pastinya Badung menyanggupi itu. Lalu beberapa hari kemudian acara pernikahan sederhana diadakan. Namun nama Badung semakin tersebar luas dari mulut ke mulut hingga sampai di telinga kalangan atas. Badung atau sosok Wong Sakti sudah dicari bertahun-tahun oleh orang-orang di kalangan atas karena tindakan jahatnya yang menghilangkan nyawa orang dengan cara mengenaskan. Di saat acara pernikahan itulah Badung ditangkap. Juminten yang tidak tahu apa-apa dibakar hidup-hidup di depannya. Setelah itu Badung disiksa potong demi sepotong hingga akhirnya termutilasi. Kekejaman yang dilakukan ada campur tangan jin. Mereka balas dendam karena dunia mereka telah dihancurkan. Potongan tubuh Badung lalu dibuang ke sungai yang konon membuat sungai itu menjadi merah darah. Kematian Badung membawa dendam yang akhirnya menjadi makhluk paling ganas dan menyeramkan di Merapi, yaitu Raja Pocong Merah. Di
Di suatu tempat di perbatasan desa Banyumili, mereka duduk di balai joglo mendengarkan cerita Ki Clara dengan tenang. Nah, itulah sepenggal kisah penyebab terpecahnya alam Merapi menjadi beberapa bagian, ucap Ki Clara menutup ceritanya. Sebenarnya Bedung sudah bertobat dan ingin hidup dengan damai, tapi dia harus menanggung kejahatannya di masa lalu. Bahkan Juminten juga ikut menanggung akibatnya. Bisa aku bayangkan bagaimana perasaan Bedung saat melihat Juminten dibakar di hadapannya, gumam Reta. Ya itu kan hanya kabar angin. Banyak juga cerita mitos yang tersebar dengan beberapa versi yang berbeda. Aku bukannya meragukan ceritanya, aku percaya sosok seperti Bedung itu ada. Tetapi banyak kisahnya yang terlalu direkayasa dan dibuat-buat sehingga menjadi sulit untuk dibuktikan kebenarannya, ucap Desta. Ya, kau memang benar. Memang semua yang aku ceritakan tidak bisa dibuktikan. Tetapi terpecahnya dunia Merapi itu menjadi bukti perbuatan seseorang, sahut Ki Clara. Mohon izin bertanya Ki Clara, dari ratusan pecahan dunia, apakah semuanya dihuni oleh makhluk dari alam yang sama? Tanya Rio. Ya, sebagian besar beberapa pecahan dunia itu memiliki penghuni. Tetapi ada dunia yang tidak memiliki penghuni, tapi itu sulit ditemukan. Dulunya, desa Banyumili ini adalah dunia yang kosong. Yang ditemukan oleh seseorang, dia adalah kakeknya anak ini, jawab Ki Clara sambil menepuk-nepuk pundak Desta. Sulit ditemukan, bukan berarti tidak bisa ditemukan ya kan, ucap Tori. Bang Tori jangan aneh-aneh deh, balas Rizka. Benar kata Neng Rizka, tapi emang bikin penasaran sih, saut Jaka. Bang Jaka mulai deh, kata Rizka. Di sana, selain Rizka tidak ada yang tahu bagaimana sikap Tori dan Jaka. Ya, Tori sangat tertarik dengan sesuatu yang baru. Sedangkan Jaka ahli dalam pembuat onar, selalu saja ada musibah jika mereka berdua bertindak. Tetapi dari musibah itulah mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Di tempat lain, di dunia manusia, Tirta, Narendra dan Raka sudah siuman yang sebelumnya mereka pingsan pukul 10 malam kurang lebih. Saat itu mereka bertiga ingin mencari sesuatu untuk bisa mereka makan. Walaupun sebelumnya ada beberapa makanan di villa, tetapi mereka ingin mencari makanan yang fresh atau setidaknya sesuai dengan selera mereka. Tok. Narendra mengetuk ruangan pengurus villa. Mas, udah tidur ya? Ucap Narendra, ceklek. Pintu terbuka. Iya Den, ada apa? Ucap pengurus villa yang bernama Yanto. Maaf ganggu. Kalau jam segini warung buka di mana ya? Tanya Narendra. Udah apa-apa Den, saya juga biasa tidur di atas jam 12 malam kok. Warung makan kalau jam segini di daerah ini tidak ada Den. Tapi kalau mau turun ya kurang lebih sekitar 2 km. Nah, di sana masih banyak warung makan yang masih buka seperti pecel lele atau gudeg. Atau mau saya belikan saja Den? Jawab Yanto. Gak usah, biar kami beli sendiri aja mas, sekalian jalan-jalan. Tapi maaf, boleh pinjam motornya gak mas? Ucap Narendra. Boleh Den, tapi motor saya jelek ya Den, kata Yanto. Yanto kemudian membantu mengeluarkan sepeda motornya, motor bebek warna hitam yang masih terawat dengan baik. Meskipun terbilang motor tua, kendaraan itu masih kuat jika hanya dinaiki bertiga. Apalagi Raka orangnya kecil, jadi tidak begitu membebani motor. Hati-hati ya mas, ucap Yanto. Villa Desta ini terletak di kawasan Kali Adem yang cukup tersembunyi, jalan berkelok-kelok, dan beberapa kali menemui turunan yang cukup curam. Pukul 10 malam sudah sangat sepi sekali. Udara juga sangat dingin, tapi mereka bertiga tetap pergi. Mungkin bagi orang lain akan kesasar, tapi bagi Narendra yang sudah beberapa kali pernah ke daerah Merapi, tepatnya di kawasan Kaliurang, dia masih agak familiar dengan jalanan di sana. Kamu beneran tahu jalannya kan Ren? Ucap Raka. Ya, meskipun kesasar juga nggak sendirian kan, bener kan Tirta? Canda Narendra. Udah buruan, buru lapar nih, saut Tirta. Lampu sepeda motor yang agak redup membuat Narendra mengendarainya dengan pelan, ditambah jalanan masih berupa tanah dan belum diaspal. Beberapa saat, akhirnya mereka menemukan jalan utama. Mereka mengikuti jalan itu dan menemukan warung makan di pinggir jalan.
Monggo mas, mau pesan apa? Ucap penjual. Ada banyak menu lauk yang tertata rapi di etalase kaca, mulai dari ayam, ikan, burung puyuh, dan juga lele yang masih segar berada di ember. Kemarin, tetanggaku rumahnya didatangi pocong. Awalnya ada yang mengetuk-ketuk pintu. Nah setelah dibuka, sosok pocong itu berdiri di depan pintunya. Katanya sih minta-minta tali pocongnya dilepas. Kata salah seorang pengunjung yang juga sedang makan di warung tersebut dengan bahasa Jawa standar. Loh iya, tetanggaku perempuan juga disamperin loh mas. Katanya sampai sakit karena trauma. Saut penjual itu sambil mengulek sambal bawang pesanan Tirta. Ada apa tuh mas? Masa iya ada pocong nyamperin rumah orang? Ucap Narendra. Loh beneran loh mas? Oh masnya bukan orang sekitar sini ya? Dari Jalan Kaliurang sampai mentok ke puncak sana, sudah ada heran dengan berita ini mas. Bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara ditemui pocong ini mas. Jawab si penjual. Raka tidak menghiraukan percakapan mereka. Dia fokus menikmati hidangannya karena Raka tidak paham bahasa Jawa. Sedangkan Tirta pura-pura tidak peduli walaupun dia sebenarnya ikut menyimak obrolan mereka. Masnya asli mana? Tanya sang penjual. Ah, saya asli Klaten, tapi lagi ada acara dan nginep di villa di daerah Kali Adem. Jawab Narendra. Jauh bener mas. Hati-hati mas, daerah sana sepi. Cukup angker juga sih di beberapa lokasi. Saut pengunjung lainnya. Demit sih, aku tidak takut mas. Takutnya justru garong. Ucap Narendra. Setelah beberapa saat percakapan mereka, Narendra pun menghabiskan makanannya karena malam semakin larut. Mereka bertiga segera kembali ke villa. Dalam perjalanan ke villa, Narendra agak bingung tentang jalan mana yang harus dilaluinya. Tadi belokannya kemana ya? Ini atau bukan ya? Ucap Narendra. Sepertinya bukan Deren. Tapi ya nggak tahu juga sih aku. Kata Tirta ragu-ragu. Dingin banget nih. Jangan nyasar dong. Saut Raka sembari menggigil kedinginan. Narendra akhirnya memutuskan untuk berbelok ke jalan tersebut. Setelah beberapa kali mengikuti alur jalan tersebut, mereka menemui jembatan yang di bawahnya ada kali kering atau sungai jalur lava. Narendra tahu tempat tersebut meskipun itu bukan jalan yang sebelumnya diambil, tapi masih bisa tembus ke jalan Kali Adam. Saat mereka mendekati jembatan, Narendra harus terpaksa menghentikan laju motornya. Astagfirullah, ucap Narendra. Tirta dan Raka juga sama terkejutnya saat melihat beberapa bungkusan kain kafan berdiri berjejer di pinggir jembatan. Narendra gemetar hingga tangannya kaku tidak bisa ia gerakan. Tirta turun dari motor, sedangkan Raka juga sama seperti Narendra, kondisinya soal bertemu makhluk halus sudah tidak terhitung jumlahnya lagi. Tirta saat dia bekerja sebagai sopir ambulan, Tirta pun turun dari motor berencana mengambil alih kemudi motornya karena Narendra ketakutan dan tidak bisa bergerak. Saat Hendra berbalik arah, Tirta juga tiba-tiba tidak bisa bergerak, kakinya kaku dan mulutnya terkunci. Narendra tahu betul di belakang Tirta sosok pocong besar berdiri di belakangnya, matanya merah melotot hingga Narendra tidak berani menatapnya terlalu lama. Saat membuka mata, Narendra sudah tidak melihat pocong itu dan juga beberapa pocong yang berdiri di jembatan. Tapi Narendra mendapati Tirta pingsan dan tergeletak di tanah. Raka, panggil Narendra. Diam, aku takut. Jawab Raka. Sudah nggak ada pocongnya. Ayo, bantu aku mengangkat Tirta, ucap Narendra. Perlahan, Raka membuka matanya, lalu membantu Tirta naik ke motor. Narendra langsung tancap gas dan kembali ke villa. Jalur yang mereka lalui ini memang benar. Narendra tiba di jalan Kali Adem. Setelah beberapa belokan, jalan dilalui. Akhirnya mereka sampai di villa dalam keadaan kedinginan. Tirta langsung dibawa ke ruangannya. Tidak ada yang curiga apa yang terjadi dengan Tirta. Mereka juga langsung beristirahat setibanya di villa. Menurut kepercayaan warga sekitar lereng Merapi, dalam beberapa tahun sekali pasti ada teror pocong di kawasan tersebut. Tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Ada yang mengatakan jika itu adalah jelmaan orang sakti yang ingin menuntut balas. Ada juga yang beranggapan itu adalah ulah manusia. Karena bersamaan dengan maraknya kisah pocong yang meneror warga ini, banyak sebagian orang jahat yang memanfaatkan untuk melakukan aksi kejahatan. Salah satunya adalah menyamar sebagai pocong dan merampas harta benda targetnya yang ketakutan.
Tapi teror yang dilakukan oleh makhluk terbungkus kain kafan ini memang benar adanya. Tidak semuanya mengalami nasib buruk saat ditemui sosok pocong ini, tapi seseorang yang bertemu dengan pocong merah dipastikan mereka akan jatuh sakit dan yang paling parah akan meninggal dunia. Di antara mereka bertiga, Narendra, Tirta, dan juga Raka, hanya Tirta yang pernah memasuki wilayah jin. Kemungkinan terburuk bisa terjadi kepada Tirta. Di perbatasan desa Banyumili, di mana Tori dan yang lainnya berada, Ki Clara, ucap salah satu prajurit Brajasena yang terlihat kepanikan di wajahnya. Ada apa toh teriak-teriak? Lagi ada tamu ini loh, balas Ki Clara. Maaf Ki Clara, Brawijoyo sudah tiba Ki, ucapnya. Ya wes, tolong istirahat dulu mereka, nanti aku temui. Sekarang ini aku lagi ada tamu, balas Ki Clara. Maaf Ki, prajurit Brawijoyo yang tiba hanya seorang saja Ki, dan dia kini dalam keadaan terluka parah, katanya. Apa kau bilang? Ucap Ki Clara dengan nada tinggi. Ada yang ingin segera dilaporkan kepada Ki Clara, sementara dia sedang dalam perawatan, tapi sepertinya tidak bisa tertolong. Dia hanya ingin bertemu dengan Anda Ki Clara. Brajasena melanjutkan. Mohon kalian semua tunggu di sini sebentar, atau kalian jika ingin berkeliling ke sekitaran sini, biarkan dia menemani kalian, ucap Ki Clara. Baik Ki, tidak perlu pedulikan kami, balas Desta. Ki Clara segera menemui prajurit Brawijoyo, sedangkan prajurit Brajasena yang baru saja memberikan kabar menemani kami. Sebenarnya ada apa mas? Tanya Tori. Bukan apa-apa Den, hanya kegiatan rutin saja, tapi ada sedikit masalah. Oh iya, perkenalkan nama saya Jarwo, ucap Jarwo, lalu direspon balik, mereka juga memperkenalkan diri. Masalah apa jika kami boleh tahu? Kata Jaka. Ceritakan kepada kami Mas Jarwo, saut Desta. Jadi begini Den, beberapa waktu lalu prajurit penjelajah Brawijoyo pergi untuk melakukan misi pengintaian, tapi yang kembali itu hanya 1 orang dari 15 prajurit. Itu pun prajurit yang kembali dalam keadaan luka parah, jelas Jarwo. Kira-kira apa yang terjadi? Kata Desta penasaran. Aduh maaf, saya tidak bisa memastikannya Den, jawab Jarwo. Beberapa saat kemudian suara kentongan berbunyi. Beberapa prajurit Brajasena berlarian sambil menenteng senjata mereka, sepertinya terjadi sesuatu yang serius. Ada apa ini? Kata Tori. Ini tanda peringatan bahaya Den, jawab Jarwo. Ya begitulah, luar biasa sekali teman-teman. Wow, ini mau dibikin berapa party teman-teman nih. Kisahnya keren banget kan. Jadi buat awal aja udah muncul 13 orang, yang mana 10 orang sudah mengikuti ekspedisi gaib ke Keraton Merapi. Dan seperti biasa di sini masing-masing punya kelebihan masing-masing ya teman-teman ya. Dan pertama kedatangan mereka adalah di satu desa, yang mana desa ini dulunya pernah didatangi oleh Desta ketika masa kecil. Desa gaib teman-temannya di desa Banyumili. Pokoknya makin penasaran lagi nih ya. Ini ibaratnya baru baru opening nih, baru pembukaan nih, seru banget. Pasti besok part keduanya seru pakai banget. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok part 2-nya. Dan buat Sinta Dayari, terima kasih atas izinnya untuk kami membawakan kisah luar biasa ini. Semoga kerjasama kita terus berlangsung dengan baik. Dan semoga buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan teman-teman, mari kita ambil hikmah yang baiknya saja ya dari kisah barusan, dibuang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.